Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, salimos bien. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah timnas Indonesia di FIFA Series. John Hartman turunkan pemain bintang untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Hartman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Hartman di timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Haf akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, salimos bien. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Sergio Ramos masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita sepak bola terbaru dari channel News Timnas.
Pelatih timnas Indonesia John Hartman dipastikan tidak akan membawa 4 pemain naturalisasi pada ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 mendatang. 4 pemain tersebut adalah Tom Haye, Mace Hilgers, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. Sebanyak 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini resmi dicoret John Hartman untuk FIFA Series 2026. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen karena berbagai alasan untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah kepemimpinan John Hartman sebagai pelatih kepala. Ia dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga debut John Hartman dijadwalkan berlangsung saat Timnas Indonesia mengikuti FIFA Series 2026. Turnamen tersebut rencananya digelar pada Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian bersama Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Pada pertandingan perdana, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, Jay Itzes dan rekan-rekan akan melaju ke partai final untuk menantang pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga juga akan digelar di stadion yang sama pada hari tersebut. Apabila mampu menyapu bersih 2 kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelang ajang tersebut, sebanyak 3 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong dipastikan dicoret John Hartman. 2 pemain mendapat sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya menderita cedera. Tom Haye dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mendapat sanksi dari FIFA. Ia harus menjalani hukuman akibat tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut membuat gelandang yang dikenal sebagai pengatur tempo permainan ini tidak dapat didaftarkan untuk FIFA Series 2026. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian karena ia kerap menjadi motor serangan dan penyeimbang lini tengah skuad Garuda. Sama seperti Tom Haye, Shane Patinama juga harus menepi akibat sanksi dari FIFA. Bek kiri andalan timnas Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam kasus yang serupa. Meski demikian, John Hartman tidak akan terlalu pusing untuk mencari pengganti bek Persija Jakarta itu. Pasalnya, di sektor kiri masih ada Kelvin Verdong dan Dean James. Berbeda dengan 2 rekannya, Mace Hilgers dicoret karena faktor cedera. Bek tengah yang bermain di FC Twente itu mengalami masalah cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim ini. Tim pelatih memilih tidak mengambil resiko dengan tetap memanggilnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal agar Hilgers bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada agenda penting berikutnya. 4 negara akan bersaing dalam ajang FIFA Series 2026 yang 1 diantaranya berlangsung di Indonesia pada akhir Maret mendatang. Timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan Saint Kitts and Nevis bakal saling sikut. Dalam ajang FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, 4 negara akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27-30 Maret 2026. Setiap kesebelasan akan berhadapan 2 kali dan formatnya semifinal dan final. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Sebelum melihat penampilan keempat tim peserta FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, tak ada salahnya mengulas tim dari Saint Kitts and Nevis, skuad yang berpotensi membuat kejutan. Yuk simak ulasannya berikut ini. Saint Kitts dan Nevis untuk pertama kali mendirikan organisasi induk sepak bolanya dengan nama SKNFA atau Saint Kitts and Nevis Football Association pada 1932. Mereka baru melakoni pertandingan internasional untuk pertama kalinya 6 tahun kemudian. Setelah bertahun-tahun terbentuk, SKNFA baru diterima sebagai anggota resmi CONCACAF pada 1992 secara penuh. Di tahun yang sama, mereka juga mulai terdaftar sebagai Member Association FIFA. Di panggung turnamen internasional, Saint Kitts dan Nevis berpartisipasi di Caribbean Cup pada edisi 1993.
Hasilnya, mereka bisa melaju hingga semifinal meski harus kandas pada babak ini. Sementara itu, partisipasi tim berjulukan The Sugar Boys pada kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF baru pertama kali terjadi pada edisi 1998. Mereka sebetulnya bisa lolos ke ronde ketiga, tetapi tumbang pada Saint Vincent and the Grenadines. Saint Kitts dan Nevis memang tak memiliki catatan prestasi yang mentereng. Sampai saat ini, mereka belum pernah mengukir gelar juara di ajang manapun, baik itu regional maupun benua. Sejauh ini, mereka juga baru satu kali mengikuti ajang CONCACAF Gold Cup 2023 dan menjadi bulan-bulanan pada fase grup. Satu-satunya prestasi terbaik dari The Sugar Boys ialah ketika melaju ke final Caribbean Cup 1996. Sayangnya, di partai puncak, mereka digasak Trinidad and Tobago 4 gol tanpa balas dan harus puas dengan gelar runner-up. Berposisi sebagai kiper, Tony Cowan berpotensi menggeser Emil Audero dan Martin Paes jika kariernya terus menanjak. Apalagi dengan pengalamannya bermain di klub sekelas Atletico Madrid. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sang kakek dari pihak ibu lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bali sehingga mengalir darah Indonesia. Selain itu, ia tak perlu menjalani proses naturalisasi jika ingin membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, ia masih berusia 16 tahun. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pandangannya terkait skuad Garuda. Ia menilai kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. John Herdman resmi ditunjuk sebagai arsitek timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Pria asal Inggris ini mengaku telah mempelajari berbagai hal tentang skuad yang akan dipimpinnya, termasuk dinamika di luar lapangan. Kami memiliki basis talenta yang berkembang. Anda bisa melihat keunggulan kualitatif mulai meningkat, dan ada juga Presiden PSSI seperti Insinyur Erick Thohir yang visioner dan benar-benar ingin membawa negaranya ke level berikutnya. Anda benar-benar membutuhkan sosok yang visioner, dan di bawahnya ada semangat dari fans. Jadi Anda tidak punya lawan. Ada angin di belakang layar Anda. Ucapnya menambahkan. Dari situasi tersebut, Herdman menilai timnas Indonesia tidak hanya memiliki keuntungan. Menurutnya, dukungan yang besar juga dapat menjadi tekanan tersendiri. Itu bisa menjadi berkah dan kutukan. Itu bisa menjadi kutukan karena ada banyak sekali harapan, dan kita bisa meraih harapan itu, ujar Herdman dikutip dari situs Aseanut. Terlepas dari potensi berkah dan kutukan, Herdman tetap optimis untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya pikir, kita berada di ambang ancang-ancang melakukan sesuatu untuk membangun kepercayaan, rasa hormat sebuah naga, dan kemudian membangun harapan nyata lolos ke Piala Dunia. Itu misi periode selama 4 tahun. Jelas Herdman. Herdman memiliki kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun bersama timnas Indonesia. Masa awal kontrak akan berlangsung dari 2026 hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Herdman diharapkan dapat membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi dan mencapai target lolos ke Piala Dunia. Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata, memberikan tanggapannya terkait banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini tampil di BRI Super League 2025-2026. Fenomena tersebut menjadi bahan perbincangan. Sebanyak 9 pemain naturalisasi tercatat memperkuat sejumlah klub peserta Liga 1. Mereka tersebar di beberapa tim. Di Persija Jakarta, terdapat nama Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mauro Zylstra yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, Persib Bandung diperkuat Tom Hai, Eliano Rangers, dan Dion Marks. Dewa United memiliki Ivar Jenner serta Rafael Struijk dalam skuadnya musim ini. Adapun Bali United diperkuat oleh Jens Raven. Kehadiran para pemain tersebut memunculkan isu di media sosial yang mengatakan bahwa mereka memilih bermain di BRI Super League agar lebih mudah dipanggil timnas Indonesia ke Piala AFF. Asumsi tersebut berkembang luas dalam beberapa waktu terakhir, tapi telah dibantah PSSI. Menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang tampil di BRI Super League, Simon menyampaikan pandangannya terkait arah pembinaan sepak bola nasional. Ia menekankan pentingnya melihat potensi yang ada di dalam negeri. Naturalisasi campur dengan timnas di sini. Sekali lagi, Indonesia besar, ada banyak talenta di sini, ujar Simon kepada wartawan.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelatih yang menangani anak usia muda di berbagai daerah. Menurutnya, pembinaan sejak dini memegang peran penting bagi masa depan tim nasional. Sekarang saya mau memberi pesan kepada pelatih-pelatih yang mulai dengan anak-anak muda, katanya. Simon menyatakan bahwa pelatih memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak usia 12 hingga 13 tahun yang sedang belajar sepak bola. Ia meminta agar para pelatih memberikan contoh yang baik dalam proses pembinaan. Saya ajak mereka main bola. Mereka mempengaruhi anak-anak 12, 13 tahun. Jangan sampai mereka lihat contoh tidak bagus, tutur Simon. Melatih dengan anak-anak, kita punya masa depan juga untuk bermain di tim nasional. Contoh naturalisasi semua. Kalau saya akan cari anak-anak di sini, karena di sini ada banyak paket. Indonesia besar, ya, imbuhnya. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé, leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga
memiliki Kylian Mbappé jadi pemain di tim nasional. Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappé memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappé Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappé lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappé, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria. Sehingga, Kylian Mbappé bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappé lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappé memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal. Benar-benar tidak masuk akal. PSSI mengamuk, panggil Mbappé dan Haaland di FIFA Series. Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappé dan Haaland akui sudah dihubungi PSSI. Tonton sampai habis ya. Nama pemain keturunan kembali menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan skuad Timnas Indonesia. Kali ini, sorotan mengarah pada winger berdarah Indonesia Maroko, Ilyas Al-Haft, yang menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Thai League Bangkok United. Pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif saat membantu timnya menaklukkan MacArthur FC dengan skor 2-0 pada leg pertama kompetisi Asia. Ia menyumbang gol pada menit ke-37 sebelum digantikan pada babak kedua. Kontribusi itu membuat catatan golnya bertambah menjadi 3 dari 6 laga di kompetisi Asia, sekaligus mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari total 25 penampilan musim ini. Penampilan konsisten tersebut kembali membuka diskusi soal peluang naturalisasi. Terlebih, pergantian kepemimpinan di bangku pelatih Timnas Indonesia membuat pemantauan pemain diaspora kembali diperluas, termasuk mereka yang sebelumnya belum mendapat kesempatan. Nama Ilyas sebenarnya bukan hal baru dalam pembahasan calon pemain naturalisasi. Pada 2024 lalu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan sempat mengungkapkan bahwa sang pemain sudah diajukan ke federasi.